Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Kami, keluarga besar Al-Fityan School Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan, bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Allah sampaikan kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam,
bulan penuh dengan keberkahan, yaitu bulan puasa Ramadan. Pemirsa channel Al-Fityan School Medan yang dirahmati oleh Allah, tentu dalam kita melaksanakan puasa Ramadan banyak fadilah-fadilah yang mesti kita rebut dan mesti kita raih. Tapi tentu kita harus hati-hati. Tidak akan mungkin fadilah atau keutamaan itu bisa kita dapatkan kalau pantangan-pantangan di bulan puasa itu kita laksanakan. Tidak akan mungkin pahala dari berpuasa itu kita dapatkan kalau larangan-larangannya kita langgar. Apakah itu karena ketidaktahuan kita, apa itu karena kesengajaan kita, dan lain sebagainya. Maka dalam kesempatan ini izinkan Al-Faqir menyampaikan perkara-perkara yang membatalkan puasa sebagai tema kultum kita pada kesempatan kali ini. Para pemirsa channel Al-Fityan School Medan yang dirahmati oleh Allah, tentu dalam kesempatan ini kita tidak bisa secara rinci menjelaskan apa-apa saja yang menjadi pembatal-pembatal puasa kita. Apalagi kita kalau merujuk misalnya kitab-kitab fikih, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, merincikan sangat jelas ketika batal karena ini maka dendanya ini, maka wajib diqadha atau tidak, tentu itu dalam segmen lain bisa kita sampaikan. Tapi secara umum jamaah channel Al-Fityan School Medan yang dirahmati oleh Allah, akan kita sampaikan ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Dikutip dari Fikih Islam Lengkap, penjelasan hukum-hukum Islam Madhab Syafi'i, penjelasan Matan Abu Syuja. Apa perkara yang membatalkan puasa kita? Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jawf wal ra'si wal huknah. Jadi apa-apa yang masuk ke dalam tenggorokan kita, ke kepala kita, atau ke dalam 2 lubang yang besar, yaitu kubul dan dubur. Maka pertanyaannya, bagaimana cara masuknya? Apa-apa pintu masuk yang dimaksudkan? Maka para ulama fikih mengatakan pintu masuk yang dimaksudkan itu adalah 5. Yang pertama itu adalah mulut kita tentunya. Karena sesuai dengan definisi puasa adalah menahan makan dan minum. Maka dari mulut ini salah satu pintu masuknya, yaitu kita dalam melakukan pelanggaran atau larangan-larangan puasa itu, pintu masuknya adalah dari mulut kita. Maka ini yang pertama. Maka oleh sebab itu kita dilarang makan dan minum. Lalu yang kedua apa? Dari telinga. Jadi apa-apa yang masuk ke dalam telinga kita, maka ini dikategorikan sebagai pelanggaran atau pelaksanaan pelanggaran dari puasa kita tersebut. Lalu yang ketiga apa? Dari hidung. Maka segala sesuatu yang masuk ke dalam hidung kita, maka ini disebut sebagai perkara yang membatalkan puasa. Jamaah channel Al-Fityan School Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita baca penjelasan-penjelasan para ulama, maka apakah yang dimaksud dengan masuk ke dalam mulut itu? Apakah yang dimaksud dengan masuk ke dalam telinga itu? Apakah masuk yang dimaksudkan ke dalam hidung itu? Maka para ulama kemudian merincikan terlebih lanjut bahwa masuk yang dimaksud itu kalau dia ke mulut, maka dia sampai ke tenggorokan. Kalau di lidah saja, kata para ulama, itu boleh, puasa kita belum batal. Maka ini juga kabar gembira buat para kaum ibu yang ingin menyajikan masakan yang nikmat kepada keluarganya tanpa kurang asam dan garam. Maka boleh ambil sedikit lalu tempelkan ke lidah kita, rasa. Tapi jangan sampai ditelan. Ini kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan bagi kaum ibu untuk memastikan masakan kita itu tanpa kurang sesuatu apapun. Lalu yang kemudian apa yang dimaksud dengan masuk ke telinga? Para ulama kemudian menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu ke dalam telinga itu batasannya adalah sampai dengan memasukkan jari kelingking kita. Batasnya adalah jari kelingking kita. Lebih dari situ kata para ulama itu membatalkan puasa kita. Begitu juga dengan hidung kita.
Apa batasannya? Kata para ulama, batasan membatalkan puasa kita itu adalah ketika dia telah menyentuh bagian tulang hidung kita ini, bagian yang paling keras. Maka kalau dalam penjelasan para ulama, ketika memasukkan sedikit jari ke dalam bagian hidung kita, maka itu belum membatalkan puasa kita. Jamaah channel Al-Fitian School Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang selanjutnya? Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Ya, ada tong sampah yang sangat bau, sudahlah kita sensitif dari perkara-perkara yang bau, kita sedang berpuasa malah kita dekati. Itu namanya menyengaja untuk memuntahkan diri. Tapi kalau misalnya kita tidak sengaja muntah, itu tidak membatalkan puasa. Apalagi yang kemudian wal wat'u amdan fil farj. Ya, bersetubuh dengan sengaja. Bersetubuh dengan sengaja ini tentu dilakukan di siang hari pada waktu puasa. Kalau dia di malam hari, kata Allah, uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum. Jadi tidak mengapa kalau dia dilakukan di malam hari. Perkara yang membatalkan puasa itu ketika dia bersetubuh di siang hari. Maka oleh sebab itu, jamaah channel Al-Fitian School Medan yang dirahmati oleh Allah, catatan penting untuk kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bersetubuh tadi di siang hari. Lalu yang selanjutnya, jamaah channel Al-Fitian School Medan yang dirahmati oleh Allah, wal inzalu an mubasyaratin. Ya, keluar mani karena mubasyarah. Apa mubasyarah ini? Bersentuhan kulit. Secara singkatnya Al-Fakir mengatakan menyengaja mengeluarkan mani. Catatan penting, ini dilakukan di siang hari pada saat berpuasa. Lalu kemudian wal haidu wan nifas wal junun, dan kemudian war riddah. Apa itu? Pertama haid. Kalau sudah haid batal puasa. Apalagi selanjutnya wan nifas. Ya, ini bagi kaum ibu-ibu yang melahirkan. Nifas. Lalu yang kemudian apa lagi? Wal junun, gila. Yang terakhir adalah war riddah atau murtad. Karena orang yang murtad, maka dia telah berarti keluar dari hukum-hukum Allah dan kelayakan tuntutan untuk beribadah. Jamaah channel Al-Fitian School Medan yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa dari semua larangan-larangan atau pantangan-pantangan ketika kita sedang berpuasa ini, maka catatan paling pentingnya adalah kita melakukannya dengan secara sengaja. Kalau semua ini, larangan-larangan ini kita lakukan tanpa sengaja, maka tidak ada hukuman baginya. Maka tidak ada hukuman baginya, termasuk makan dan minum. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kita makan dan minum pada saat berpuasa tapi kita lupa, berarti Allah sedang memberi kita makan pada saat itu. Inilah kemudahan-kemudahan sekaligus larangan-larangan yang menjadi pembatal puasa kita, yang patut untuk kita hindari, yang harus kita hindari, agar kemudian puasa kita itu mendatangkan fadilah, mendatangkan keutamaan bagi kita yang melaksanakannya, agar mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas dibandingkan puasa-puasa kita sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sudah tahu dan mulai memupuk setiap impian-impian besar kami. Kami memulai segala sesuatu dari hal yang baik, agar langkah kami ke depannya juga selalu baik. Selalu memperbaiki mulai dari yang kecil, sehingga hal-hal yang besar akan mudah kami raih. Jiwa kami sudah ditempa untuk menjadi jiwa yang hebat dan jiwa pemenang, agar kami bisa selalu menebar manfaat dimanapun kami berada. Bahwa
Dan dari sini, kami mulai menjelajahi setiap impian besar kami, sampai kami menaklukkannya. Al-Fityan School Medan. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau Ilmu Syariah Al-Wafa. STIS Al-Wafa. Di STIS Al-Wafa. Di mana di sini kampus di sini luar biasa, bangunannya hebat luar biasa, megah luar biasa. Gedung-gedung yang ada di sini membuat kita jadi teringat dengan Timur Tengah. Dan sangat menarik, teman-teman, di sini ada 2 program studi yang ditawarkan, yaitu Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Wafa sangat luar biasa, masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga ya Rab Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa menjadi manaratul ilmi wal huda, ya, sumber ilmu, menyebarkan ilmu agama kepada seluruh umat, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Insya Allah Al-Wafa ini bermanfaat, Al-Wafa ini berkualitas, sehingga menghasilkan kader-kader bangsa yang mumpuni. Yuk, daftarkan putra-putri Anda di STIS Al-Wafa Bogor. Kami tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ara rizkika aktartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذهب الظمأ وافتلت العروق وثبت الأجر insyaallah. Kami, keluarga besar Yayasan Al-Fidyan Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.